Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung.id dengan headline Kejari Bandar Lampung musnahkan barang bukti dari 373 perkara inkrah. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memusnahkan barang bukti dari 373 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 6 November 2024 hingga 15 Mei 2025. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di halaman Kejari Rabu 15 Mei. Pelaksana tugas Kepala Kejari Bandar Lampung Nurma Jayani menyampaikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai jenis kasus seperti narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, pencurian, hingga pelanggaran undang-undang darurat. Pemusnahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menegakkan hukum secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik, tegas Nurma Jayani. Barang bukti yang dimusnahkan mencakup narkotika, sabu-sabu seberat kurang lebih 404,73 gram, ganja seberat kurang lebih 984,6 gram, ekstasi seberat kurang lebih 5,74 gram, dan 574 butir pil ekstasi, obat-obatan terlarang, 550 kaplet Lanadexon. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lamso.id dengan headline Polsek Tanjung Bintang sukses ungkap kasus penggelapan SBM senilai 500 juta rupiah. Dari Lampung Selatan melaporkan, jajaran Polres Lampung Selatan sukses mengungkap kasus tindak pidana penggelapan di perusahaan pakan ternak. Kasus itu terungkap pada Selasa, 6 Mei 2025 setelah tim opsional Polsek Tanjung Bintang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tim yang dipimpin oleh Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Muhammad Samsari, berhasil mengamankan AG, seseorang yang diduga terlibat dalam penggelapan tersebut. Setelah AG, polisi kemudian mengamankan SU dan MA. Tim opsional Polsek Tanjung Bintang masih memburu 7 orang lainnya. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin SIK mengungkapkan, kronologis awal terjadi sekitar pukul 14 Indonesia bagian Barat, Selasa 22 April 2025. Modus penggelapan ini dilakukan para pelaku dengan cara mencampur bahan baku soyabin meal atau SBM atau bungkil kedelai dengan pasir seberat 106 ton. Pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar 500 juta rupiah, ujar Yusriandi didampingi Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol M. Samsari, dan Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bintang, Ibda Ari Andiana, sahabat rilis kasus 5 polsek setempat, Rabu 14 Mei 2025. Begitu mengetahui ulah para pelaku, pihak perusahaan langsung melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Tanjung Bintang. Tak perlu menunggu lama, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Kapolres mengatakan jajarannya akan terus mendalami kasus penggelapan tersebut. Dugaan keterlibatan orang dalam masih kami dalami, mungkin ada oknum di internal perusahaan, tidak menutup kemungkinan dan sekarang masih kami dalami, katanya. Polisi sudah mengamankan barang bukti 1 unit mobil minibus nomor polisi B8039EK, berikut dengan STNK-nya. Barang bukti lainnya yaitu 1 buah kunci kontak, 3 set surat jalan, 1 kg sampel SBM yang diduga sudah dicampur dengan pasir, 1 kg sampel SBM murni. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lamso.id dengan headline Spesialis curanmor di 4 TKP diamankan Polsek Palas. Unit Reserse Kriminal Polsek Palas dipimpin Kapolsek Palas Ibtu Suyitno melakukan penangkapan pelaku pencurian dengan pemberatan di Dusun Ringin Sari, Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Rabu 14 Mei 2025. Kapolsek Palas Ibtu Suyitno mewakili Kapolres Lampung Selatan membenarkan terkait penangkapan pelaku curanmor yang dilakukan pihaknya. Menurut mantan Kanit Reskrim Polsek Natar itu, pelaku yang diamankan berinisial M 37 tahun, warga Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Kata Kapolsek, kasus ini terjadi pada Kamis 3 April 2025 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, di rumah korban yang berlokasi di Dusun Ringin Sari, Desa Bangunan, Palas, Lampung Selatan. Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, korban kehilangan sepeda motor Honda Beat Street yang diparkir di dapur rumahnya dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 15 juta rupiah, kata Kapolsek. Menurut Kapolsek, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan pisau dan obeng yang dimodifikasi menyerupai kunci letter T. Pelaku mencuri sepeda motor Honda Beat Street milik korban dan keluar melalui pintu samping rumah. Polsek Palas melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap pelaku di kediamannya pada Rabu 14 Mei 2025.
Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah menjual sepeda motor yang dicuri dengan harga Rp4.500.000. Barang bukti penting yang berhasil diamankan satu unit sepeda motor Honda Beat Street BE2120DBX, sepeda motor Honda Supra X B6250BLJ, serta dokumen-dokumen seperti STNK dan BPKB jelas Ibtu Suyitno. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan sejumlah alat yang digunakan pelaku dalam aksinya, seperti pisau dan obeng yang dimodifikasi. Sebagai bukti lebih lanjut, pelaku juga sempat menjual sepeda motor yang dicuri kepada bengkel yang berada di sekitar desa. Pelaku juga mengakui telah melakukan serangkaian aksi pencurian di beberapa lokasi berbeda, yakni satu unit sepeda motor Honda Supra X di Dusun Rejosari, Desa Bali Agung dengan barang bukti berhasil diamankan. Tidak hanya itu, pelaku juga mencuri sepeda motor Honda Supra Fit di Dusun Dinginsari, Desa Bangunan sebelum bulan puasa. Namun, kendaraan dijual secara cash and delivery. Aksi serupa juga dilakukan oleh pelaku di Dusun Ringinsari, Desa Bangunan, dengan sasaran satu unit sepeda motor Honda Supra X125. Seperti pada kasus sebelumnya, motor tersebut juga dijual melalui COD. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. Polsek Palas mengajak masyarakat untuk turun berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan. Dengan kerjasama yang baik antara polisi dan warga, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan dan lingkungan menjadi lebih aman. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.